kembali bersama kami di Brilian TV. Bosen gue bikin konten terus reak-reak, kalau nggak parodi-parodi. Gue bosen, sekarang gue mau konten cerita. Jadi gimana sih caranya seorang Brilian itu membuat konten gitu. Jujur sampai hari ini gue buat konten tuh random gitu. Gue tuh nggak pernah buat konten yang direncanain, bahkan kadang sesuatu konten yang direncanain itu selalu di luar ekspektasi gue gitu. Jadi sekarang gue mau bikin konten cerita-cerita, sekalian ngelatih public speaking gue di depan kamera, karena gue kan konten kreator amatiran ya. Jadi gue juga bingung ya kenapa gitu bahasa mungkin lebih cenderung ke bahasa Jakarta kali ya. Lo gue itu jadi bahasa yang universal buat para YouTuber gitu. Bahasa-bahasa ibu kota tuh jadi bahasa yang universal. Sedangkan Indonesia itu kan memiliki hampir ya bisa dibilang negara multikultural, banyak bahasa, banyak suku, banyak ras di sini. Tapi yang paling gua aneh tuh kenapa gitu bahasa yang paling universal, yang paling umum dipakai itu ya bahasa gua lo, bahasa-bahasa ibu kota. Tapi nggak apa-apa lah, mungkin kalau diambil sisi positifnya, bahasa ibu kota itu lebih dimengerti dan lebih umum gitu. Yang pertama, bahasanya lebih mudah diucap, logatnya juga lebih mudah diucap. Terus bahasanya itu didominasi lebih besar ke bahasa Indonesia, jadi bahasanya itu gampang dimengerti. Jadi gue sambil ngelatih public speaking gue mau nyeritain gimana gue bikin konten. Dulu gue rencananya tuh tadinya pengen bikin konten parodi-parodi kayak yang di video pertama gue. Dulu gue ceritanya mau bikin konten-konten musik, nge-rap gitu kan. Gue ada satu video rap, itu video pertama yang gue upload di YouTube gue. Yang gue bikin lagu itu judulnya Kabar Penghancur Mental. Itu video pertama gue dibuat gara-gara gue tuh dikasih tugas bikin karya waktu pertama pandemi itu, kalau nggak salah. Gue belum lulus tuh, masih SMA tuh, belum lulus gue. Kalau sekarang gue udah kuliah semester 2. Mungkin hampir udah setahun kali ya itu pausannya. Gue disuruh bikin karya, orang-orang bikin puisi, gue bikin puisi tapi dijadiin rap. Ya lu dengerin sendiri aja lah itu musiknya. Jadi gue kalau bikin konten itu gimana ya, gue cenderung orangnya dari dulu sih dadakan, gak pernah ada yang direncanain. Jadi hidup gue tuh ngalir aja gitu. Yang pertama bikin konten itu pertamanya tuh gara-gara gabut. Itu lu tahu kan, pertama pandemi itu anjing gimana gitu rasanya tuh. Gua rasa tuh kan gua orangnya tuh kan produktif ya, biasa sekolah, pergi sekolah gitu. Terus mikir kan, otak dipakai mikir di sekolah gitu, pakai diskusi sama guru, sama teman-teman gua juga kan, walaupun ya pada nakal gitu. Bukan nakal sih, cenderung lebih aktif. Tapi ya enak aja gitu punya circle kayak gitu tuh. Sering diskusi, terus diskusinya tuh bahasan-bahasan yang di luar materi sekolah. Nah sekarang waktu pandemi itu gue gabut banget anjir, sumpah. Kerjaannya tiap hari scrolling TikTok anjing, nontonin YouTube, nonton Netflix. Buat apa gitu. Terus gue tuh iseng-iseng bikin konten sama pacar gue, sama adik gue tuh. Bikin konten pertama tuh konten parodi bedah rumah, itu bisa dicek di video kedua gue. Itu gede banget anjing isinya. Tapi makin kesini gue makin belajar, gue lihat konten-konten kreator lain, bikin video reaction. Walaupun video reaction gue belum sempurna ya wajar lah, karena gue kan konten kreator amatiran. Dan sekarang pun gue ngerekam video-video gue masih pakai HP, ngedit masih pakai HP, malahan ngedit gue pakai KineMaster Mode, ilegal anjing. Tapi ya mau gimana lagi, itu yang paling simpel. Dan gue tuh pernah belajar, gue tuh kan sering nontonin YouTube-nya IQ7. Dia tuh pernah ngomong kayak gini tuh, kalau nggak salah di video Q&A-nya dia pernah ngomong kayak gini, jangan tunggu segala sesuatu itu untuk menjadi sempurna. Gue itu sempat berhenti ngonten gitu, karena gue pikir ini nggak mungkin gitu gue bisa maju. Lihat youtuber lain kan
selain ditopang oleh keadaan finansial. Beda kan kalau gue kan ya kemasuk orang yang jarang punya duit lah gitu. Boro-boro beli kamera anjing, ya punya HP bisa buat rekam sama ngedit aja udah syukur gitu. Tapi makasih banget IQ7, lu udah bikin gue semangat konten lagi. Karena quotes lo itu yang aduh Bang John bener itu nyentuh banget ya hati gue. Ya intinya kalau lu mau mulai itu jangan nunggu sempurna dulu. Semua tuh bisa dimulai dari awal gitu. Semua tuh bisa dimulai dari nol. Banyak kok youtuber yang sekarang terkenal, dulu video-video pertamanya biasa, terus kualitas videonya nggak HD, soundnya juga masih kresek-kresek anjing. Dan gue percaya itu gitu. Gue yakin kalau gue bisa. Gue orangnya tuh selalu haus, selalu lapar, selalu pengen belajar hal yang baru. Gue tuh nggak bisa diem, orangnya tuh nggak bisa gabut. Jadi gue tuh kalau gabut tuh dari kecil nggak tahu kenapa ya. Kalau anak kecil tuh jam 9 tidur. Kalau gue pengen tidur, gue malah cari yang aneh-aneh anjing. Buat dibuat apa aja. Buat dibuat kerajinan lah. Kalau gue paling sering tuh kalau waktu kecil kalau gabut tuh ngegambar. Walaupun hasil gambaran gue jelek, tapi gue seneng aja gitu. Nih contohnya nih, kemarin aja nih, gue kan nggak punya asbak. Gue nggak punya asbak. Gue ngerokok cerat di mana-mana gitu anjing. Untungnya apanya lah. Terus gue kemarin bersihin kaca kamar kertasnya tuh nggak kepake gitu, kotor aja, pakai kertas HPS. Gue jadiin apa anjing? Jadiin bubur kertas, gue jadiin asbak jadi anjing. Ini nih kegabutan gue. Jadi gue tuh orangnya tuh nggak bisa diem gitu. Bisa dibilang mah hyperaktif lah gitu, tapi ya lebih ke kreatif gitu. Nggak tahu kenapa gitu. Kalau gue tuh selalu ngerasa ya, kalau misalkan gue punya waktu panjang gitu, terus gue nggak ngelakuin apa-apa, gue tuh selalu nyesel gitu anjing. Gue kayak misalnya gue bangun taruhlah dari jam 8 pagi gitu, terus gue nggak ngapa-ngapain sampai sore gitu, sampai malam. Kerjaan gue taruhlah cuman scroll medsos anjing, cuma nontonin video YouTube, nonton film. Ini pesannya buat anak muda, sayang waktu lo kalau dipakai buat kayak gitu. Gue ngomong kayak gitu karena ya itu yang gue alamin gitu. Alhamdulillah sampai sekarang circle gue tuh pada orang-orang itu pada kreatif. Setiap ngumpul tuh selalu aja bikin apa gitu, bikin ini, bikin itu, bikin konten malahan. Gue punya YouTube YouTube barengan itu sama teman-teman gue. Nama YouTube-nya The Megots, bisa di subscribe, bisa ditonton satu videonya. Itu video ngeprank gue anjing banget itu isi videonya. Jadi kalau dibilang sayang lah kalau waktu lu itu dijadiin buat hal-hal yang nggak berguna gitu, apalagi sampai mabok pakai narkoba. Buat apa sih anjing? Zaman sekarang tuh khususnya gue ya, di umur gue 18 tahun, gue tuh selalu ngerasa gue tuh sedih gitu kalau gue tuh jadi orang yang nggak berguna. Kadang gue selalu sedih ketika hal paling sedih yang paling gue rasakan saat ini adalah ketika gue harus ngedengar info bayar UKT. Gue tuh selalu jadi gitu sama orang-orang yang umurnya seumuran gue tapi udah bisa cari uang sendiri gitu, bisa terkenal, bisa buat karya, bisa jadi sesuatu, bisa bermanfaat bagi banyak orang. Gue tuh selalu iri gitu sama mereka. Malah ada yang bisa bayar kuliahnya sendiri, lah gue hari ini bisa kayak gini aja gitu. Konten-konten pun ya masih konten yang nggak jelas, tapi gue yakin suatu saat gue bisa bayar kuliah sendiri, beli rumah sendiri, dan mewujudkan semua impian gue. Cara salah mimpi gitu ya. Orang-orang tuh selalu lihat hasil gitu, selalu berpikir bahwa kita bisa meraih mimpi itu. Wah, lu orang yang beruntung, lu bisa gini karena lu dari anak orang yang berkecukupan, orang kaya. Lu pikir anjing semua perjuangan itu bisa dihasilin pakai kentut anjing? Enggak bro, semua itu butuh perjuangan, butuh mikir, butuh gerakan, butuh pengorbanan. Hal yang paling simpel aja, kalau lo lihat Bobon Santoso, emang lah konten-konten yang dulunya itu kelihatan gitu gampang banget, tinggal makan yang aneh-aneh gitu, makan yang nggak orang makan,
bikin konten yang aneh-aneh, cenderung kelihatannya nggak jelas, tapi lu bisa nggak kayak gitu? Kalau lu coba, susah anjing. Jadi konten kreator tuh susah, bikin konten tuh susah, harus mikir. Kadang udah ada konten buat dijalanin, ada halangan-halangan tertentu, ada hal-hal yang seharusnya nggak boleh ditunjukin di konten tersebut. Tapi ya balik lagi ke diri kita sendiri, seberapa jauh kita bisa berpikir untuk bisa lebih kreatif, untuk bisa menghibur banyak orang tanpa harus menyakiti hati orang lain. Jadi konten kreator itu bukan hal yang mudah, men. Butuh kreativitas yang ekstra. Bahkan jadi konten kreator prankster pun yang anggap orang lain, apa sih anjing ngeprank, itu tuh anjing bukan hal yang mudah, men. Sama aja butuh mikir. Gue aja kayak gini ngomong, walaupun ngomong gue nggak dipikir, tapi seenggaknya udah ini pasti ada beberapa video yang dihilangin, gue edit, gue cut gitu, karena pasti ada suatu hal yang seharusnya nggak ditontonin di konten ini. Kalau yang gue rasain itu ya, setiap gue bikin konten gitu, gue tuh paling menghindari, nggak tahu ya, gue juga kan bukan manusia yang sempurna. Mungkin bisa jadi aja ada guyonan-guyonan atau perkataan-perkataan di konten-konten gue sebelumnya yang mungkin memicu isu sara, terus menyinggung kaum tertentu. Mohon maaf, gue nggak sengaja, tapi mudah-mudahan nggak ada. Gue juga lupa gitu. Gue tuh paling menghindari hal tersebut gitu. Jangankan isu sara gitu, hal-hal yang paling kecil aja itu, aduh, netizen Indonesia itu ngeri, bro. Ngeri, sumpah, netizen Indonesia itu. Lu kadang bisa baik hari ini, lu bisa dianggap, bahkan lu bisa dianggap dewa di hari ini, dipuja-puja, dicinta-cinta, tapi sedikit aja lu ngelakuin kesalahan, nggak tahu lu di hari besok bakal jadi apa. Bakal jadi sampah, bakal dibuang secara cuma-cuma, bahkan bakal ujung-ujungnya lu jadi gila sosial media sendiri, anjing. Kebelet terkenal, udah kebelet terkenal, ujungnya jadi maksain gitu. Kesannya itu segalanya itu dipaksain. Padahal kalau lu sadar gitu, semua di kehidupan itu pasti datang dan pergi. Kadang lu bisa banyak uang, Tuhan itu gampang banget ngambil uang lo. Jangankan uang, hal yang berat, lu sekarang sehat aja besok bisa sakit, men. Kita nggak pernah tahu, apalagi ketenaran. Sekarang kita tenar, mungkin besok atau 2 hari ke depan nggak pernah ada yang tahu kan apa yang kita alami. Ketenaran itu bisa diambil secara tiba-tiba. Itu tergantung mental kitanya aja, kuat apa enggak gitu. Jadi konten kreator, apalagi jadi kalau udah jadi orang terkenal gitu. Keluh kesah konten kreator tuh, aduh, sebenarnya nggak cuman konten kreator aja ya, influencer gitu, selebgram. Jadi gue tuh nggak ngerti gitu ya, konsumsi netizen Indonesia tuh kadang sosok influencer itu harus sempurna di mata mereka, harus sesuai dengan keinginan mereka. Padahal influencer juga sama manusia, men. Influencer juga sama manusia, sama-sama punya kesalahan. Cuman bedanya influencer itu lebih disorot sama masyarakat. Kalau orang-orang biasa kan enggak. Orang-orang biasa, lu mau mabok kayak anjing, mau narkoba gitu, mau seks sama 13 orang, BDSM anjing, tema hardcore dan lain-lain gitu, nggak akan ada. Kalau lu ngasih nggak akan ada yang ngegerebek anjing. Coba kalau artis anjing yang kayak gitu, artis, influencer, selebgram ngelakuin hal kesalahan sekecil apapun, pasti bisa jadi masalah, pasti digede-gedein. Waktu itu aja contohnya Ferdian Paleka gitu, waktu konten sampah. Ini sesuai opini gue ya, nggak tahu kalau kalian, terserah, setiap orang punya opini yang berbeda-beda.
Padahal yang dia lakuin itu bukan pembunuhan, bukan korupsi, bukan jadi seorang pengedar narkoba. Tapi nggak tahu kenapa dia diperlakuin lebih dari itu gitu waktu itu. Tapi kalau sekarang ya beda lagi ceritanya. Itu yang tadi gue bilang, sekarang lu bisa tenang-tenang aja hidup, lu bisa tenar, menikmati ketenaran lo. Tapi lu ngelakuin hal kecil aja pun, di hari esok kalau kesalahan lu ke publish, lu bisa jadi nggak tahu, lu bisa jadi, mungkin bisa jadi sampah men. Gue tuh nggak ngerti gitu. Kadang yang paling jahat tuh orang-orang yang suka motong-motong video gitu. Jadi sebenarnya tuh perkataan influencer tertentu tuh nggak begini, cuman ada orang yang motong, terus video yang disebarin, terus jadi salah paham, jadi diskomunikasi antar netizen gitu anjing. Ya ujung-ujungnya jadi berita gede gitu. Untuk orang-orang yang kayak gitu, buat apa sih anjing motong-motong video? Buat apa sih lu? Lu ribet banget anjing ngurusin hidup orang. Lu tuh bisa gitu kreatif, lu tuh mampu gitu. Lu tuh nggak usah gitu cari duit pakai masalah orang lain. Emang lu mau gitu suatu saat punya masalah terus dimanfaatin sama orang lain? Jangan men, dosa anjing. Lebih baik kayak gue gini geje-gejean yang mudah-mudahan jadi barokah gitu. Mudah-mudahan juga bisa jadi hiburan, bisa jadi manfaat untuk kalian semua. Karena gue percaya apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Dan gue bukan manusia yang sempurna. Suatu saat pun gue pasti punya kesalahan, tapi nggak tahu entah itu kapan. Ya mudah-mudahan juga enggak. Mudah-mudahan gue tetap kayak begini. Mudah-mudahan gue tetap dicintai sama orang-orang yang nonton video YouTube gue. Inilah isi podcast kesendirian gue. Nggak tahu lah anjing ini judulnya apa. Mau disebut curhat, ntar gue up ya judulnya apa. Pokoknya ini, aduh anjing memorinya udah penuh men. Pokoknya ini isi keluh kesah konten kreator amatiran by Brilian. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.